Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lazara dari kelas A7 NIM 23320008 dari kampus Bala Putra Dewa Palembang. Di sini saya akan menjelaskan selain modal uang, terdapat modal non-finansial yang berfungsi untuk memulai dan mengembangkan usaha. Berikut contoh-contohnya. Pertama, modal manusia atau human capital. Modal ini meliputi keterampilan dan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh pengusaha maupun karyawan. Keahlian dan pengetahuan yang memadai memungkinkan pengusaha menghadapi tantangan bisnis dengan lebih efektif dan menciptakan produk atau layanan yang berkualitas. Contohnya, seorang pengusaha kuliner yang memiliki kemampuan memasak dapat memulai usaha tanpa modal uang besar karena keahlian menjadi aset utama. Kedua, modal sosial atau social capital. Jaringan relasi dan koneksi dengan pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan komunitas bisnis sangat berperan dalam kelancaran usaha. Modal sosial memungkinkan akses ke informasi, dukungan, dan sumber daya yang sulit diperoleh tanpa jaringan yang baik. Misalnya, memiliki jaringan pemasok yang luas dapat mempermudah pengadaan bahan baku yang dengan harga dan waktu yang lebih efisien. Ketiga, modal kepribadian atau mental. Kepribadian yang matang, pengendalian emosi, dan motivasi yang tinggi, dan kemampuan menghadapi resiko menjadi modal penting dalam menjalankan bisnis. Kepribadian yang kuat membantu pengusaha bertahan menghadapi tantangan dan kegagalan serta terus belajar dan beradaptasi. Keempat, modal waktu dan komitmen. Dedikasi waktu dan komitmen penuh terhadap usaha sangat penting. Tanpa investasi waktu yang cukup, bisnis sulit berkembang meskipun modal uang tersedia. Kelima, modal pengalaman. Pengalaman kerja atau pengalaman sebelumnya dalam bidang terkait dapat menjadi modal awal yang sangat berharga untuk menciptakan peluang usaha baru dan mengelola bisnis dengan lebih baik. Lalu, kompetensi internal yang saya miliki melalui analisis SWOT. Pertama, kekuatan. Jadi saya bisa mengatur tim dan tugas dengan rapi. Saya tahu siapa yang harus mengerjakan tugas dengan tepat sesuai kemampuan dan kenapa harus selesai. Jadi dengan hal ini kerjaan lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama. Jadi yang kedua, saya bisa ambil keputusan cepat tapi tepat. Saya sangat mengerti alur konsekuensi dari sebuah keputusan. Maka dari itu saya sangat mempertimbangkan keputusan saya dan menghindari pengambilan risiko yang terlalu besar. Yang kedua, atau kelemahan. Saya bisa overwork, sering mengatur banyak hal dalam waktu yang sama. Hal ini terkadang membuat saya double dalam bekerja dan membuat kesalahan saya menurunkan karena saya kadang lupa untuk istirahat yang teratur. Yang ketiga, itu peluang memperluas jaringan bisnis. Dengan keterampilan manajerial, saya lebih mampu membangun relasi profesional dengan menghadiri forum bisnis dan menjalani kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra yang lain. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan manajemen yang rapi, saya dapat membuka peluang untuk menerapkan sistem kerja yang lebih hemat biaya, waktu, dan tenaga sehingga mendorong efisiensi dan produktivitas. Yang terakhir itu ancaman. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, terlalu terpaku pada struktur manajerial tertentu saja dapat menjadi hambatan dalam menghadapi perubahan pasar atau kebutuhan konsumen. Mungkin saya kesulitan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki gaya kerja lebih fleksibel dan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam tim. Dan yang terakhir, jika hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan kreativitas dan inovatif, pendekatan yang terlalu administratif bisa membuat usaha kehilangan keunikan dan menjadi tidak menarik dalam produk untuk layanan yang sedang saya jalani saat ini. Jadi sekian pemaparan kompetisi yang saya miliki, namun perlu adanya keseimbangan dengan keterampilan lain seperti kreativitas, komunikasi
interpersonal dan fleksibilitas agar potensi kompetisi ini dapat dimaksimalkan dan ancaman yang ada dapat diminimalkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.